Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Kami seringkali mengalami badai-badai kehidupan. Dan karena itu kami sering berpusat kepada kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, kegagalan di masa lalu. Kami lupa minta kepada Yesus, tolonglah aku, kata Petrus ketika tenggelam. Tentu kami ya Bapa untuk rendah hati dan datang kepada Yesus, tolonglah aku. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua saudara Musa, Miriam, dan Harun ditegur oleh Tuhan. Bahkan Miriam mendapatkan sakit kusta karena mereka berdua cemburu kepada Musa. Ya. Tidakkah Tuhan juga berbicara kepada kami? Tidak hanya kepada Musa, tapi pada kami juga. Ada kesombongan rohani dalam diri Miriam dan Harun saudaranya. Karena Musa menurut mereka telah melakukan syakwa sangka, ya, cemburu. Ya. Kenapa tidak kepada kami, hanya kepada Musa Tarbar? Dan Tuhan menyatakan Musa dipilih untuk berbicara dari muka ke muka. Ya, itu. Jadi jangan kita belajar untuk tidak cemburu, untuk tidak memiliki kesombongan rohani. Sebagai pastor, sebagai tokoh agama, kita seringkali memiliki kesombongan rohani. Aku. Dan hari ini juga saya mendapat kata-kata dari Santo Yohanes dari Salib yang menegur saya bahwa ketika kita melayani Tuhan, tidak otomatis kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, tidak otomatis kita dekat dengan Tuhan. Kata-kata Yohanes dari Salib ini sungguh menegur saya. Ketika saya terlibat dalam karya-karya Tuhan di paroki, di sekolah, dimanapun, apakah aku dekat dengan Tuhan? Apakah aku bersatu dengan Tuhan? Apakah aku menemukan Tuhan? Apakah Tuhan hadir dan hidup dalam diriku? Ketika Anda mendengar khotbah atau renungan saya ini, apakah aku dekat dengan Tuhan? Ketika aku membaca, ketika aku misa, ketika aku rosario, apakah aku dekat dengan Tuhan? Apakah aku mesra dengan Tuhan? Apa yang menjadi hambatan kita? Ada banyak hambatan. Maka mari kita berdialog dengan Yesus untuk mengalami Yesus yang hadir, yang hidup. Justru ketika kita mengalami salib, Petrus yang bertemu dengan Yesus, yang berhadapan dengan Yesus sendiri pun ya, gagal juga menemukan Yesus dalam percaya pada Yesus inilah Allah. Seperti dikatakan, ini sungguh Tuhan. Percayakah kita akan kerahiman Allah, kasih Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah yang maha tinggi. Kemarin ada seorang dokter gigi yang berterima kasih kepada saya dan berkat doa dia lulus dengan lulus kedokteran gigi dalam bidang spesialisasi operasi gigi. Ya. Padahal sangat sulit bagi dia. Ya, sangat sulit bagi dia, dan apalagi dia orang Kristen. Di Universitas Medan ini diskriminasi agama sangat kuat. Tapi saya bilang, saya doakan untuk kau. Dan berhasil the power of prayer. Kita percayakan kuasa Allah, bukan Yesus itu Allah, bukan manusia, bukan hanya manusia. Ya Allah, dia bisa melakukan. Asal kita bersujud, kita tunduk kepada Tuhan, bisa. Ya. Surrender kepada kehendak Allah. Maka mari saudaraku terkasih, kita bertumbuh dan berkembang terus menerus. Iman kita, kesadaran kita akan Tuhan semakin dalam, semakin tinggi, semakin kuat. Kesadaran akan Allah itu. Sehingga aku mau mempersembahkan hidupku hanya kepada Tuhan.
Sekali lagi, semakin kita melayani Tuhan, tidak otomatis kita dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah hadir. Temukan dengan kesadaran, dengan latihan doa-doa rosario, baca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan, ya, sharing rohani dengan seorang teman, dengan siapa saja. Semoga Tuhan memberkati Anda dan Roh Kudus melimpah dalam diri Anda satu persatu, menjamah badan, pikiran, perasaan hidup Anda masing-masing. Yang sakit kanker disembuhkan dari segala kuasa manapun, dari segala penyakit apapun. Berkat Tuhan atas Anda semua dan Roh Kudus menyertai Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hanya iman dan iman.